Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema hidup tanpa kepalsuan. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 9b sampai dengan 14, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan 13b dan ayat 17 sampai dengan 18. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 49b dan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021 dan hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 30 September tahun 2016. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51 berkisah tentang Natanael yang mendapat rahmat dan karunia, boleh berjumpa dengan Yesus Kristus, dan pada akhirnya dapat melihat kebesaran dan keajaiban Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana yang tercantum di Injil Yohanes 1 ayat 51. Sebagai catatan, Yohanes merupakan satu-satunya penulis Injil yang menyebutkan tentang tokoh bernama Natanael. Sebelum berjumpa dengan Yesus Kristus, Natanael sempat meremehkannya, mengingat Yesus Kristus berasal dari kota miskin Nazaret dan hanya anak seorang tukang kayu. Selain itu, dalam pemikiran orang Yahudi, Mesias akan datang dari Yudea tanah Daud, bukan dari Galilea yang didominasi kaum kafir. Tanggapan Natanael terhadap ajakan Filipus untuk bertemu Yesus Kristus bukan ungkapan sinis atau ketidakpercayaan, melainkan sebagai bentuk pernyataan dari apa yang diketahui dan diyakini kalangan Yahudi saat itu. Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 1 ayat 46. Ada kualitas dalam diri Natanael yang dilihat oleh Yesus Kristus, yaitu ia tidak pernah berpura-pura, tanpa tipu daya, kebohongan, bermuka dua, dan dibuat-buat. Pada akhirnya, Natanael menjadi contoh bagaimana beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana orang yang tanpa kepalsuan dengan segera akan percaya kepadanya, sebab hatinya tulus dan murni. Hidup tanpa kepalsuan akan mempermudah pula dalam mengikuti tuntunannya,
Sementara yang membuat hidup ini rumit adalah pikiran dan hati yang berbelit-belit. Sahabat Kuntum yang terkasih, janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Nathanael dapat juga ditujukan kepada kita, terutama bagi kita yang suka membaca firman-Nya, merenungkan dan melakukannya. Kita akan melihat sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita dan merasakan kuasa ilahi yang bekerja dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar tetap hidup dalam ketulusan dan tanpa kepalsuan dalam beriman, sehingga kita mudah dibentuk dan semakin mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang di masa yang akan datang. Selamat pagi dan salam.